Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afif Hatan di channel Syiar Digital. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana menginstal React Native. Sebelum kita menginstal React Native, kita perlu tahu apa manfaat React Native ini. React Native ini merupakan bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi berbasis Android maupun iOS. Ini kelebihannya. Jadi sekali kita belajar React Native, bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi Android dan juga bisa digunakan untuk aplikasi iOS. Sekali belajar dapat dua aplikasi sekaligus. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, React Native ini ditulis dengan bahasa JavaScript. Bahasa JavaScript ini bahasa yang termasuk bahasa yang mudah, yang sering digunakan, bahasa pemrograman yang mudah. Apalagi jika kita sudah terbiasa menggunakan HTML, terbiasa membuat website. Jadi ini mudah karena React Native mirip dengan membuat website HTML. Ini contohnya. Ini import header, heading. Nah, ini fungsi JavaScript-nya, dan susunan ini mirip dengan JavaScript. Nah, ini contohnya. Ini saya buka contoh kemiripannya. Dalam web analog kita bisa menggunakan div, biasanya menggunakan div. Dalam React Native menggunakan view. Dalam web analog paragraf kita menggunakan elemen paragraf, tapi dalam React Native menggunakan elemen teks. Jadi menggunakan elemen-elemen yang mirip dengan web. Pada web analog menggunakan img, elemen img untuk menampilkan image. Kalau dalam bahasa React Native menggunakan image dan seterusnya. Ini kemiripan-kemiripannya. Jadi untuk kita yang sudah terbiasa dengan HTML, yang sudah mengenal HTML, untuk membuat aplikasi berbasis Android maupun iOS itu mudah dengan React Native ini. Ini susunannya mirip, ada header, ada body. Mirip. Header apa? Apakah akan menggunakan header Android atau menggunakan iOS? Ini bodinya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut dan lebih detail. Sebelum kita mempelajari React Native lebih lanjut, kita perlu menginstal hal-hal yang penting dalam React Native ini, agar kita bisa menjalankan React Native dengan baik. Nah, ini saya sudah membuat beberapa poin instalasi dan termasuk settingnya untuk memudahkan menginstal. Ya, ini linknya bisa diklik di syiardigital.com. Ini alasan. Nah, ini kita langsung aja ke instalasi React Native. Nah, ini saya buat ada 6 poin, ada 7 poin untuk instalasinya. Ini termasuk hal-hal yang penting ya. Jadi kita langsung aja. Kita nanti perlu terminal Windows poin 2, tapi sebelum menginstal terminal Windows kita perlu mengupdate Windows kita bagi yang belum terupdate. Kalau sudah terupdate bisa kita lewati ini. Update Windows 10 upgrade 9252. Ini kita klik. Nah,
update now. Ini klik, kita update now, klik, otomatis download ya. Nah, setelah terdownload, kita buka Windows 10 upgrade-nya. Saya sudah mendownloadnya, tinggal menginstal aja. Kita klik install. Nanti ada, do you want to allow this app to make change your device? Klik aja yes. Ini update now ya. Next aja. Kita tunggu sampai 100% ini. Dan setelah kita tunggu hingga 100%, maka akan meminta restart, dan ini sudah saya restart dan kembali ke tahapan-tahapan instalasi React Native. Poin 1 update Windows ini sudah selesai. Kita lanjut ke poin kedua, install terminal Windows. Instalasi ini dibuka Microsoft Store dan pastikan sudah login. Klik, ini minta open Microsoft Store. Kita tunggu. Dan ini belum login, kita sign in dulu. Klik install Windows Terminal, minta sign in. Ini nah, setelah sign in, klik install itu sudah bisa berjalan. Starting download. Nah, proses instalasi kita tunggu. Proses download dan instalasi. You own this app. Downloading. Nah, kita launch terminal, Windows Terminal. Nah, ini hasilnya. Terminal Windows sudah terinstall. Jadi tahap 2 ini sudah selesai. Kita lanjut ke tahap 3, install VS Code. Ini merupakan pendukung yang nanti digunakan untuk menulis kode React Native-nya untuk membuat aplikasi Android atau iOS-nya. Ini saya klik, otomatis buka setelah download selesai. Open when done. Proses instalasi kita tunggu dan bentar lagi selesai. Sudah terdownload, kita install. I accept, next. Ini mudah, ini tinggal next aja ini. Next, install. Oke, selesai. Kita tunggu dan selesai. Launch Visual Studio Code. Install VS Code. Ini dan selesai. Section udah, sudah selesai install VS Code. Untuk sementara ini yang utama ya. Nanti bisa kita tambahkan ekstensinya dan itu menyusul.
Ini contoh-contoh ekstensinya. React Native Tool Microsoft, ES7 React. Nah, kita lanjut dulu aja ke instalasi Android Studio. Kita klik linknya dan otomatis buka ke developerandroid.com studio. Download Android Studio ini. Kita download. Kemudian download Android Studio. Kita tunggu proses downloadnya dan kita buka open when done ya. Kalau selesai langsung otomatis buka saja. Dan kita tunggu proses downloadnya. Pastikan internetnya lancar ini menggunakan WiFi karena banyak yang harus diinstal. Untuk yang disiapkan sebelum kita menggunakan React Native, sebelum kita membuat aplikasi berbasis Android. Oke, proses download selesai. Kita tunggu Windows-nya launching hasil downloadnya itu Android Studio-nya itu launching untuk instalasinya. Ini tidak diperlukan, kita tutup. Next. Mudah sebetulnya, tinggal next. Cuman kita perlu tahu urutan installnya, tahapan-tahapan installnya, dan apa saja yang perlu diinstal. Itu aja sebenarnya. Dan panduannya sudah ada yang di website tadi, CR Digital. Finish. Langsung kita start Android Studio-nya. Oke. Tunggu. Welcome Android Studio. Change. Next saja. Next. Nah, ini kita perlu tentang semuanya. Accept. Accept. Jadi tanda merahnya hilang semuanya. Accept. Finish. Nah, ini ada proses instalasi, ada proses download. Kita tunggu semuanya ya. Instalasi dan downloadnya. Proses download beserta instalasi. Unzipping. Tunggu sebentar. Selesai, finish. Welcome to Android Studio. Selesai ini. Nah, kemudian kita baca cara setupnya. Poin 4, install Android Studio selesai. Kalau kita ngikuti ini, kita lanjut ke poin 5. Ini kita coba baca review sebentar. Kita tadi selesai poin 4. Sekarang kita menuju ke poin 5. Install HEXM. Kita tutup dulu. Install HEXM. Ini Android Accelerated Execution Manager. Nah, kita klik.
Ini salah satu pendukung ya untuk menampilkan emulator dan mempercepat kinerja emulator Android emulatornya. Jadi kita bisa menampilkan device Android di PC kita. Kita download yang versi Windows, kalau pakai macOS juga bisa. Tapi karena Windows OS saya Windows, berarti pilih yang Windows. Klik versi Windows, unzip, extract here, hasil ekstraknya. Ada di bawah, ini langsung install. Setup, klik langsung install, finish. HEXM-nya sudah terinstall. Ini sudah selesai HEXM. Sekarang poin ke-6, install Googlity. Ini bisa diinstal secara dengan CMD atau bisa install dengan terminal Windows. Karena kita tadi sudah menginstal terminal Windows, kita menggunakan terminal Windows saja. Ini terminal preview, klik. Tapi karena ini proses install, run as administrator. Ini pastikan run as administrator agar terinstall dengan baik. Sambil menunggu terminal Windows-nya siap. Nah, ini terminal Windows-nya sudah siap. Yang warna merah kita copy aja, ini copy paste, copy di situ, paste, nanti enter. Ini Windows saya, nama user Windows saya kan Awifatan, jadi muncul nama Awifatan. Nanti setiap komputer beda-beda, mungkin tidak tahu punya Anda apa namanya, tinggal install aja itu. Nanti usernya menyesuaikan nama komputernya masing-masing. Punya saya ini Awifatan. Kita tunggu prosesnya. Kita tunggu sampai selesai. Ini juga termasuk proses downloadnya. Nah, ini menyiapkan install Chocolate ini sudah. Kemudian kita masuk ke poin ke-7. Nah, ini Chocolate is now ready, berarti sudah selesai. Kita tutup. Nah, ini kita masuk ke poin ke-7, install Node.js dan OpenJDK. Kita install dua-duanya. Ini Coco install minjin Node.js LTS. Nah, ini kita copy paste aja langsung. Proses instalasi berjalan. Nah, ini sampai nunggu 100%. Sudah 100%. Node.js LTS approved. Installing Node.js LTS.
Kemudian ini OpenJDK, install download dan instalasi ini. Kita tunggu sampai 100%. Sudah 99%. OpenJDK completed. Download completed. Ya, Node.js sudah terinstall, OpenJDK sudah terinstall. Nah, kita cek Node.js-nya, Node main v, Node strip v. Coba kita buka terminal baru. Kita ngecek menggunakan terminal yang baru. Khawatirnya yang lama belum terpengaruh efeknya. Jadi di Windows terminal yang baru kita ngeceknya. Node main v. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke proses-proses berikutnya ini, yaitu settingnya. Ini adalah contoh-contoh settingnya. Oh, bukan contoh sih, tahapan-tahapan settingnya. Kita langsung ke setting point 2, yaitu edit the system variable, open di environment variables, kemudian next. Ini jangan sampai salah, ini langsung di bagian bawah sistem Windows. Nah, kita klik new system variables, kita copy ini, klik paste, dan bawahnya local data Android SDK. Kita klik dulu di Windows Explorer, enter. Nah, nanti di atasnya muncul directory ya. Nah, kita kopikan direktorinya itu c/user dan seterusnya. Itu tahapan ini pastikan benar. Terus masuk ke edit path. Nanti ini juga di copy di Explorer lagi. Ini kita pilih dulu edit path. Nah, path-nya kita edit, kemudian folder direktorinya kita kopikan yang warna merah. Ini paste di bagian atas ini, enter. Nah, kita copy hasil direktorinya itu di new yang tadi telah kita buka, sistem path. Kita di dalam pathnya kita buat new. Oke. Nah, kemudian kita menuju setting Android Studio. Android Studio, kita klik sambil kita menunggu terbuka. Kita baca dulu ini panduannya, setting persiapan untuk menjalankan React Native-nya. Android 11R SDK Manager, setting Android Studio. Kita cari di bagian more action ini, bawahnya adalah setting Android Studio. Kemudian SDK Manager, pada SDK Manager pilih Android 11 dan poin-poin ini kita pastikan terinstall. Ini sudah di SDK Manager ya, Android SDK ini.
Kita cari Android 11-nya. Ini adalah Android 11. Kita pastikan Android SDK platform 30 terinstall. Ini Intel x86 sistem image juga terinstall. Google APS Intel x86 Atom sistem image juga terinstall. Pastikan itu terinstall. Kemudian pada SDK Tools, barusan kita pilih SDK Tools, Android Studio Tools, ini kita buka terlebih dahulu dengan show package detail, pilih 3002, apply. Oke. Kita baca sekilas. Oke. Ini syarat-syarat yang akan kita install itu, poin-poin yang akan kita install tadi itu dimasukkan ke dalam daftar. Dan kita oke kan barusan, dan semua poin-poin itu berjalan ini. Berjalan proses downloadnya maupun instalasinya. Kita tunggu sampai selesai, sampai finish, sampai komplit semuanya. Oke, klik finish, semuanya sudah terinstall. SDK platform dan toolsnya itu sudah. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu Virtual Device Manager. Nah, ini Virtual Device Manager, pilih salah satu, saya pilih Pixel XL. Bebas ini sebetulnya, pilih yang mana, pilih salah satu, banyak pilihannya. Android versi yang mana, next. Pixel 4 API 30 sudah. Kita coba buka. Nah, launching emulator. Ini menunjukkan emulatornya sudah bisa berjalan. Device Manager. Oke. Google muncul, logo Google muncul beserta logo Android di bawah. Kita tunggu sebentar. Androidnya sudah berjalan. Oke, install emulator sudah berhasil. Kita coba menjalankan dan membuat aplikasi Android pertama dengan React Native. Nah, ini kita membuat aplikasi pertama. Ini caranya, ya pertama npm React Native. Tahap-tahapannya menjalankan aplikasi pertama membuat aplikasi, tentukan direktorinya, kemudian open in new terminal. Oke, open in new terminal sudah. npm React Native init, kita buat namanya ini aplikasi Android pertama. Enter. Otomatis React Native membuatkan template Android-nya. Ada proses mendownload template. Kita tunggu prosesnya.
Proses berjalan. Dan sekarang proses instalasi. Kita tunggu sampai tuntas. Sudah terdownload template React Native-nya. Kita minimize. Nah, muncul directory baru, folder baru, aplikasi Android pertama. Di aplikasi ini, di folder ini, kita buka terminal Windows lagi. Nah, yang otomatis kita masuk di dalam directory folder tersebut. Nah, ini untuk membuat aplikasi pertama, kita ketik npx React Native Start. Kita untuk menjalankannya ini. npx React Native Start. Oke. React Native-nya sudah berjalan. Yang tadi biarkan dan kita buka terminal Windows kembali. Kita tunggu proses loadingnya. Ulangi, open in new terminal. Nah, di folder ini kita ketik kembali npx React Native run Android. Kalau tadi sudah menjalankan, sekarang jalankan di Android. Nah, ya. Dari sini kita akan membuka otomatis emulatornya. Jika instalasi kita benar, emulator Android tersebut akan terbuka otomatis dengan perintah npx React Native run Android. Nah, ini jadi aplikasi yang kita punya terbuka di Android. Kita tunggu. Ini nanti memerintahkan untuk membuka aplikasi pertama Android kita ini. Yang sudah dibuat berdasarkan template React Native yang sudah ada. Masih 33%. Aplikasi kita pertama mulai terbuka nih. Masih loading di Android emulatornya. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini sudah terbuka. Welcome to React Native. Ini adalah template React Native yang sudah disediakan oleh React Native. Yang dari template ini nanti akan kita ubah. Jika kita mau buat aplikasi-aplikasi di Android, kita ubah ini. Dan mengubahnya nanti menggunakan Visual Studio Code yang tadi kita install. Jadi sementara sampai sini ini kita untuk instalasi setup Android React Native itu sampai sini. Dan sudah terinstall semua. Saya kira cukup untuk proses download, setup, dan instalasinya kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.